Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani, NPM 21082600157. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai skizofrenia. Jadi, apa yang dimaksud dengan skizofrenia? Skizofrenia ini merupakan adanya gangguan mental psikosis yang tidak diketahui penyebabnya, yang bercirikan dengan adanya gangguan ataupun kekacauan pada pikiran, mood, dan juga tingkah laku. Nah, di mana skizofrenia ini sendiri itu terjadi akibat adanya kelainan transmisi neurotransmitter atau adanya trauma dopamin, terutama pada dopamin di berbagai bagian otak. Apabila dopamin meningkat pada daerah mesolimbik, maka neuron dopaminergic itu akan menuju sistem limbik, yang mana di sini berfungsi untuk mengatur perilaku dan juga emosi. Apabila terdapat kelainan pada transmisi dopamin, maka akan dianggap sebagai penyebab munculnya gejala positif pada penderita skizofrenia. Selanjutnya, apabila penurunan kadar dopamin pada daerah mesokortikal, maka neuron dopaminergic itu akan menuju ke cerebral cortex yang berfungsi untuk mengatur pikiran, pengambilan keputusan, bahasa, dan juga perasaan. Apabila ada kelainan, maka di sini akan menjadi penyebab utama dari munculnya gejala negatif pada skizofrenia. Adapun beberapa gejala-gejala yang dapat dilihat dari skizofrenia, yaitu pertama gejala positif, penderita akan mengalami adanya waham, halusinasi, kemudian katatonik atau mempertahankan postur tubuh, dan agitasi. Selanjutnya yaitu ada gejala negatif, yaitu menarik diri dari lingkungan dan anhedonia. Selanjutnya yang ketiga ada gejala kognitif, yaitu mengalami konsentrasi yang menurun dan cepat lupa. Kemudian ada gejala agresif, yaitu acting out atau suka melempar-lempar barang dan mencelakai dirinya sendiri. Kemudian ada gejala depresi, yaitu pasien skizofrenia akan mengalami mood yang depresi dan sering merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Kemudian ada klasifikasi dari skizofrenia, yaitu klasifikasi skizofrenia sendiri ini terbagi menjadi 5. Ada skizofrenia paranoid, kemudian katatonik, herbefrenik, residual, dan juga depresi pasca skizofrenia. Nah, untuk skizofrenia paranoid sendiri, yaitu meliputi adanya gejala umum dari skizofrenia, kemudian sering mendengar adanya suara halusinasi yang mengancam ataupun memberi perintah, dan dijumpai adanya waham paranoid atau waham kontrol. Nah, selanjutnya ada skizofrenia katatonik, yaitu ada gejala umum skizofrenia dengan adanya mempertahankan postur tubuh dalam waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya ada skizofrenia herbefrenik, yaitu meliputi adanya gejala umum dari skizofrenia dengan sering diderita oleh usia dari 15 hingga 25 tahun, kemudian adanya sifat seperti anak-anak. Nah, kemudian ada skizofrenia residual, yaitu ada gejala skizofrenia pada masa lalu, kemudian di mana gejala negatifnya itu lebih menonjol. Selanjutnya yaitu ada skizofrenia, maksud saya ada depresi pasca skizo, yaitu di mana mohon maaf, maksud saya untuk skizofrenia residual sendiri itu terjadi gejala skizofrenia di masa lalu, tetapi gejalanya itu sudah menurun di masa sekarang. Nah, untuk depresi pasca skizofrenia, di mana pasien depresi pasca skizo itu sudah mengalami skizofrenia di masa lalu, di mana sekarang itu mengalami gejala depresif yang paling lama dirasakan lebih dari 2 minggu. Nah, untuk diagnosis dari skizofrenia sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada berdasarkan PPDGJ-3 dan juga kriteria diagnosis DSM-4. Untuk PPDGJ-3 sendiri meliputi adanya
2 gejala atau lebih dari gejala yang kurang tajam ataupun kurang jelas, yaitu meliputi tuk echo atau isi pikiran dirinya sendiri yang berulang, kemudian ada tuk insertion or withdrawal, yaitu isi pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikirannya, kemudian ada tuk broadcasting, yaitu isi pikiran yang tersiar keluar sehingga orang lain tahu apa yang ia pikirkan. Selanjutnya ada delusion of control, yaitu waham tentang dirinya yang dikendalikan oleh suatu kekuatan dari luar. Kemudian ada delusion of influence, yaitu waham tentang dirinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu yang ada dari luar. Kemudian ada delusion of passivity, yaitu waham tentang dirinya yang tidak berdaya atau pasrah terhadap sesuatu kekuatan. Kemudian ada delusion of perception, yaitu pengalaman atau indrawi yang tidak wajar yang bersifat adanya mistik ataupun mukjizat. Nah, selanjutnya ada halusinasi auditorik, yaitu ada mendengar suara-suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus. Kemudian ada juga waham-waham menetap jenis lainnya. Nah, selanjutnya yaitu atau paling sedikitnya 2 gejala di bawah ini yang harus selalu ada secara jelas, yaitu yang pertama halusinasi yang menetap dari panca indera apa saja, yang kedua yaitu arus pikiran yang terputus, kemudian perilaku katatonik seperti keadaan gaduh, gelisah, kemudian posisi tubuh yang tertentu, kemudian ada mutisme dan stupor. Nah, selanjutnya yaitu ada gejala negatif seperti sikap apatis, bicara yang jarang, dan respon emosional yang menumpul tidak wajar. Nah, selanjutnya untuk kriteria diagnosis DSM-4 yaitu harus mencakup 2 atau lebih gejala yang disebutkan atau 1 gejala jika halusinasi ataupun delusi sangat menonjol setidaknya dalam waktu 1 bulan. Kemudian, adanya disfungsi sosial ataupun pekerjaan dengan durasi 6 bulan atau lebih, kemudian adanya gangguan bukan termasuk gangguan skizoafektif maupun gangguan mood, kemudian bukan karena penyalahgunaan obat ataupun karena kondisi medis tertentu, dan memperhatikan ada atau tidaknya gangguan perkembangan yang pervasif. Nah, selanjutnya untuk tata laksana dari skizofrenia sendiri itu terbagi menjadi 2, ada antipsikotik generasi pertama dan juga antipsikotik generasi kedua. Di mana antipsikotik generasi pertama ini meliputi adanya haloperidol dan juga chlorpromazine, dan juga untuk antipsikotik generasi kedua yaitu adalah serotonin dopamin antagonis meliputi risperidon, quetiapin, clozapine, dan juga aripiprazol. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai skizofrenia. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.